Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Hari ini kalian mau belajar tentang siklus air. Siklus air itu proses perputaran air sehingga ketersediaan air itu selalu ada. Kalau tidak ada siklus air yang setiap hari kita gunakan lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, Allah sudah menciptakan siklus air, keteraturan siklus air sehingga air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup selalu tersedia. Tahapan yang pertama yaitu penguapan atau evaporasi. Air yang ada di permukaan bumi, baik dari laut, danau, sungai, bahkan penguapan air yang dilakukan oleh tanaman itu semua menguap ketika mendapat sinar matahari atau terkena panas. Semua air yang ada di permukaan bumi akan menguap. Yang disebut proses tersebut disebut evaporasi. Nah, uap air dari permukaan bumi ini akan berkumpul menjadi kumpulan uap air yang disebut awan. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, di sini di nomor 2 penjelasannya. Selanjutnya, uap air yang berkumpul ini menjadi awan dan awan itu bergerak mengikuti arah angin. Nah, dia bergerak menuju ke tempat yang lebih dingin. Nah, saat awan menuju ke daratan ke tempat yang lebih dingin, dia mengalami pendinginan. Nah, pendinginan ini disebut kondensasi. Masih ingat kalian bagaimana kalau uap air ketika ibu memasak itu ditangkap dengan piring? Nah, maka akan terjadi titik-titik air yang disebut embun, ya. Dan embun itu proses pengembunan itu disebut kondensasi. Nah, saat mengalami pendinginan, saat mengalami kondensasi, uap air itu akan berubah menjadi titik-titik air yang disebut embun. Nah, pengembunan itulah yang disebut kondensasi, ya. Nah, kemudian kumpulan dari titik-titik air itu kemudian jatuh ke bumi menjadi hujan. Nah, ketika hujan itu prosesnya disebut presipitasi. Ini dia ya. Jadi, uap air atau menguap yang disebut evaporasi, kemudian berkumpul menjadi awan kemudian mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air yang disebut kondensasi. Nah, saat itu titik-titik air itu akan turun menjadi hujan atau disebut presipitasi. Nah, setelah itu air kembali meresap ke dalam tanah, ya, air hujan kembali meresap ke dalam tanah. Nah, jika permukaan bumi tidak diberi lahan untuk meresapnya air ke dalam bumi, nah ini bisa mengganggu ketersediaan air yang masuk ke dalam bumi. Nah, di sini ada proses penyerapan air ke dalam bumi yang disebut infiltrasi. Nah, infiltrasi ini akan terhalang atau akan terganggu jika tanah yang seharusnya mampu menyerap air ke dalam tanah itu akan terhalang, ya. Akhirnya air akan masuk semua ke dalam selokan. Padahal pohon-pohon membutuhkan air di situ. Nah, jadi alangkah pentingnya jika permukaan tanah tidak ditutupi semen, tapi lebih baik dibiarkan dalam bentuk permukaan tanah tanpa semen dan ditanami pohon-pohon supaya air mudah menyerap dan air tersebut bisa diserap kembali oleh pohon, ya. Untuk selanjutnya kalian simak dulu video berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi.
Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, bagaimana? Sudah paham ya tentang perjalanan air atau perputaran air atau yang disebut siklus air atau dalam bahasa Inggrisnya water cycle. Nah, sekarang yuk ajak semua melakukan upaya memudahkan meresapnya air hujan ke dalam tanah dengan tidak menutupi permukaan tanah dengan semen dan banyak menanam pohon karena pohon membantu menyerap banyak air dan kemudian diuapkan kembali sehingga ketersediaan air terus terjaga. Nah, tugas kalian adalah membuat video ajakan sesuai dengan pesan yang barusan Bu Deni sampaikan. Dibuat dalam bentuk video, disampaikan di bawah pohon yang rindang, kemudian yang tidak ada semennya ya, yang tidak tertutup oleh semen. Nah, Ananda, selamat belajar, selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.